Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah. Saya dari Prodi Pendidikan IPS semester 5. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas 3 poin dalam kajian gender. Yang pertama yaitu pengertian sosialisasi gender, yang kedua sosialisasi peran gender, dan yang ketiga stratifikasi gender. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai sosialisasi gender, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi dan apa yang dimaksud dengan gender. Sosialisasi adalah suatu usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu, sehingga individu tersebut menjadi bagian dalam masyarakat. Sedangkan untuk gender sendiri diartikan sebagai suatu sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sosialisasi gender adalah suatu proses belajar menjadi perempuan dan laki-laki. Dalam artian, apa saja peran utama dari perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kuatnya citra gender sebagai kodrat yang melekat pada benak masyarakat bukanlah merupakan akibat dari suatu proses sesaat, melainkan telah melalui suatu proses dialektika konstruksi sosial yang dibentuk, diperkuat, disosialisasikan secara evolusional dalam jangka waktu yang lama, baik melalui ajaran-ajaran agama, negara, keluarga, maupun budaya masyarakat, sehingga perlahan-lahan citra tersebut mempengaruhi masing-masing jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan secara biologis dan psikologis. Pada tahun 1995, ia mengemukakan bahwa gender tidak bersifat biologis, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi. Oleh sebab itu, gender bisa dikatakan dapat berubah-ubah. Kemudian, ada agen penting yang berperan dalam sosialisasi gender, yaitu yang pertama adalah keluarga. Sosialisasi gender berawal dari keluarga. Hal ini menunjukkan keluargalah yang mula-mula mengajarkan laki-laki untuk menganut sifat maskulin dan seorang perempuan untuk menganut sifat feminim. Karena proses sosialisasi ke dalam peran perempuan dan laki-laki berawal semenjak seorang bayi dilahirkan. Untuk yang kedua yaitu kelompok bermain. Agen kedua ini merupakan agen sosialisasi yang telah sejak dini membentuk perilaku dan sikap kanak-kanak. Dan yang ketiga, sekolah. Sebagai agen sosialisasi gender, sekolah menerapkan pembelajaran gender melalui media utamanya, yaitu kurikulum formal. Yang terakhir yaitu media massa. Media massa sangat berperan dalam sosialisasi gender, baik melalui pemberitaannya, kisah fiksi yang dibuatnya, maupun melalui iklan yang dipasang di media massa tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas stratifikasi gender. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi. Stratifikasi, bila ditinjau dari asal katanya, berasal dari kata stratus, yang artinya lapisan atau berlapis-lapis. Sehingga dengan istilah stratifikasi diperoleh gambaran bahwa dalam
perbedaan kedudukan seseorang dari yang berkedudukan tinggi sampai yang berkedudukan rendah, berlapis-lapis dari atas ke bawah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gender dan stratifikasi dalam hal ini menyatakan adanya pembedaan laki-laki dan perempuan yang berlandaskan gender mungkin tidak akan mendatangkan masalah jika pembedaan itu tidak melahirkan ketidakadilan gender atau gender inequalities, baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Meski ketidakadilan itu lebih banyak dirasakan oleh kaum perempuan, sehingga bermuncullah gerakan-gerakan perjuangan gender. Dalam stratifikasi gender terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Gender dalam pendidikan. Dalam berbagai masyarakat sering kita jumpai adanya aturan atau nilai agama dan adat kebiasaan tidak mendukung, bahkan melarang keikutsertaan perempuan dalam pendidikan formal. Yang kedua, gender dalam pekerjaan. Salah satu masalah yang dihadapi kaum perempuan di bidang pekerjaan, kasus ekstrim adalah aturan yang melarang perempuan untuk bekerja di ranah publik. Selanjutnya yang ketiga adalah gender dalam penghasilan, yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan walaupun pekerjaan mereka sama. Yang keempat, gender dalam politik. Masih terbatasnya jumlah posisi di dalam ranah publik yang berhasil diraih oleh kaum perempuan, seperti misalnya di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Terakhir yaitu gender dalam keluarga. Dari berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebanyakan pekerjaan perempuan adalah mengurus rumah tangga dan kekuasaan dalam mengelola keuangan cenderung kepada pihak laki-laki. Sehingga dalam banyak keluarga, peran pria dalam rumah tangga masih tetap dominan. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.